Hello, good morning grade 6. How are you this morning? I hope you all stay healthy. Today we are going to learn about Pancasrada sebagai penguat keyakinan. But before we start our lesson, let's pray together. Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini Widyarambam Karishyami Sidir Bhavantu Me Sada. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Pancasrada sebagai penguat keyakinan. Namun sebelum kita mengetahui pengertian Pancasrada dan juga bagian-bagian, hari ini kita akan belajar tentang Pancasrada sebagai penguat keyakinan. Dan sebelum kita mengetahui pengertian Pancasrada dan juga bagian-bagian dari Pancasrada, mari kita ketahui terlebih dahulu tentang pengertian dari agama itu sendiri. Agama adalah suatu kepercayaan dan keyakinan terhadap ajaran-ajaran suci yang terdapat pada kitab suci yang diwahyukan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Agama Hindu memiliki 3 kerangka yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sebagaimana halnya dengan tubuh manusia, kepala tidak dapat dipisahkan dengan badan dan kaki. Untuk membentuk tubuh manusia yang sempurna, maka kepala, badan, dan kaki sangat diperlukan. Demikian pula dengan sebutir telur. Antara kulit putih telur dan kuning telur tidak dapat dipisahkan. Untuk menjadi sempurna dan bisa menetas dengan baik, maka dibutuhkan 3 kerangka tersebut, yaitu kulit, putih telur, dan juga kuning telur. Jika kita ibaratkan dengan sebutir telur atau Brahmanda, maka akan seperti ini. Di mana kuning telur terdapat pada bagian dalam. Bagian yang kedua adalah putih telur. Yang ketiga atau bagian yang paling luar adalah kulit telurnya. Jika kita gambarkan dengan 3 kerangka dasar agama Hindu, maka kuning telur adalah tatwa atau filsafat agama, sedangkan putih telur adalah susila atau etika agama, dan kulit telur adalah upacara atau ritual agama. Ketiga kerangka ini harus dimiliki dan dilaksanakan oleh umat Hindu. Jika ajaran filsafat agama saja dipelajari tanpa melaksanakan etika dan upacara, tidaklah sempurna. Demikian pula sebaliknya. Jika melaksanakan upacara tanpa memperhatikan dasar-dasar etika dan juga filsafat agama juga tidak sempurna. Jadi, ketiga-tiganya harus dilaksanakan dalam kehidupan umat Hindu agar hidup kita menjadi sempurna. Bisa kita baca juga salah satu sloka yang terdapat dalam Rigveda yang menyatakan, api pengorbanan atau persembahan dinyalakan dengan keyakinan yang mantap atau serada. Persembahan dihaturkan dengan keyakinan yang mantap atau serada, yang memiliki nilai tertinggi dengan kemakmuran. Maka, setiap apapun yang kita persembahkan, jika kita laksanakan dengan penuh keyakinan, maka serada tersebut akan memiliki nilai tertinggi dan mendapatkan kemakmuran dalam kehidupan. Selanjutnya adalah bagian-bagian Pancasrada. Bagian-bagian Pancasrada yang perlu kita ketahui adalah
5 jenis Pancasrada itu sendiri. Yang pertama, Widitatwa atau Widisrada. Yang kedua, Atmatatwa atau Atmasrada. Yang ketiga, Karmapalatatwa atau Karmapalasrada. Yang keempat, Punarbawatatwa atau Punarbawasrada. Yang kelima, Moksatatwa atau Moksasrada. Yang pertama adalah Widitatwa atau Widisrada, adalah keyakinan atau kepercayaan terhadap adanya Sang Hyang Widi dengan berbagai manifestasinya. Keyakinan terhadap Sang Hyang Widi dalam ajaran Pancasrada disebut dengan Widitatwa atau Widisrada. Kata Widi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya takdir, sang takdir, pencipta, Tuhan, ketuhanan, perintah. Tatwa artinya kebenaran, hakikat, kenyataan, filsafat, dan sifat kodrati. Jadi, Widitatwa adalah filsafat ketuhanan yang mempelajari secara mendalam tentang Tuhan yang Maha Esa atau Sang Hyang Widi dengan berbagai manifestasinya. Weda mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah esa atau tunggal adanya. Namun, ia meliputi segalanya dan memiliki banyak nama. Ia berada pada segala yang ada di dunia ini. Yang kedua adalah Atmatatwa atau Atmasrada, yaitu keyakinan atau kepercayaan terhadap adanya Atma yang menghidupi semua makhluk. Kata Atma berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti jiwa atau roh. Atma adalah percikan-percikan kecil dari Parama Atma atau Sang Hyang Widi yang berada dalam tubuh manusia. Atma yang berada dalam tubuh manusia disebut dengan Jiwatman. Jiwatmalah yang menghidupi tubuh manusia dan makhluk lainnya. Bila Atma meninggalkan tubuh, maka tubuh akan mati. Indra manusia tidak dapat bekerja tanpa ada Atma. Mata tidak dapat melihat tanpa adanya Atma. Lidah tidak dapat merasakan rasa jika tidak ada Atma. Kulit tak dapat merasakan sentuhan, dan semua tidak dapat berfungsi bila tidak ada Atma. Yang ketiga adalah Karmapalatatwa atau Karmapalasrada, yaitu keyakinan atau kepercayaan terhadap adanya hukum sebab akibat atau hasil dari perbuatan. Karmapala berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas kata karma yang artinya perbuatan dan pala yang artinya buah atau hasil. Jadi, Karmapala artinya hasil dari perbuatan seseorang. Manusia hidup selalu berbuat, karena berbuat atau bekerja adalah kodrat manusia didorong oleh kekuatan alam. Dalam hukum Karmapala ada 3 macam hukum Karmapala yang perlu kita ketahui, yaitu Sancita Karmapala adalah hasil perbuatan kita dalam kehidupan terdahulu belum habis dinikmati dan merupakan benih yang menentukan kehidupan kita yang sekarang. Prarabdha Karmapala adalah akibat dari perbuatan kita sekarang langsung dinikmati tanpa ada sisanya sekarang juga. Kriyamana Karmapala adalah hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada saat berbuat sehingga harus diterima pada kehidupan yang berikutnya. Yang keempat adalah Punarbawatatwa atau Punarbawasrada. Srada yang keempat dari agama Hindu adalah percaya adanya Punarbawa, yaitu kelahiran yang berulang-ulang dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Secara rasio sangat sulit dibuktikan Punarbawa itu,
karena berada di luar batas pemikiran kita. Oleh karena itu, ajaran Punarbawa harus diyakini dengan keimanan. Kelahiran yang berulang-ulang di dunia ini menimbulkan suka dan duka. Adanya kelahiran berulang-ulang disebabkan karena jiwatma masih dipengaruhi oleh kenikmatan duniawi, dan kematian selalu diikuti oleh kelahiran. Demikian juga sebaliknya, kelahiran selalu diikuti oleh kematian. Kelahiran, hidup, dan mati secara berulang-ulang sesungguhnya itu adalah penderitaan yang disebabkan oleh perbuatan kita pada kehidupan terdahulu. Karma atau perbuatan yang kita lakukan terdahulu akan menimbulkan bekas suasana yang melekat pada badan astral atau jiwatma. Dan inilah yang menimbulkan adanya Punarbawa. Yang kelima adalah moksa tatwa atau moksa srada, yaitu keyakinan atau kepercayaan terhadap kebebasan yang tertinggi, yakni bersatunya Atma dengan Brahma. Moksa merupakan srada yang kelima dalam agama Hindu. Moksa adalah tujuan terakhir yang ingin dicapai oleh umat Hindu. Dalam kitab suci disebutkan Moksartam Jagathita Yacha Iti Dharma, yang artinya tujuan dari agama atau dharma adalah mencapai moksa atau moksartam dan kesejahteraan umat manusia atau jagat hita. Kata moksa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kebebasan dari ikatan keduniawian, bebas dari karma pala, bebas dari penderitaan, bebas dari Punarbawa, dan akhirnya Atma menyatu dengan Tuhan. Ia tidak mengalami kelahiran kembali, ia bebas dari belenggu maya. Jadi, moksa adalah bersatunya Atma dengan Brahman atau Tuhan. That's all about our lesson today, which is tell Pancasrada sebagai penguat keyakinan. But before we end our lesson today by Paramasanti, let's pray together again. Om Trayambakam Yajamahe Sugandim Pustiwardanam Urwarukam Iwa Bandana Mrutyor Muksya Mahamrita. Om Santi 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 Om. Thank you for your attention. See you next week and goodbye.